Kemudian makan itu hendaklah dimulai dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Manakala seseorang itu makan tanpa menyebut nama Allah, maka setan pun akan ikut makan bersamanya. Apa untungnya setan ikut makan bersama kita? Apa untungnya? Ya kita kan dapat juga kenyang, keberkahannya hilang. Sehingga dengan makan, dengan makanan yang kita makan itu bukan menambah kekuatan untuk mengabdikan diri kepada Allah, tambah malas untuk beribadah kepada Allah. Semakin kenyang pokoknya, semakin gagah badannya, semakin malas mengibadahi Allah. Macam tak terdayo rasanya melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberkahan itu tidak wujud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala, fa in nasiya ay yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi, falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Apabila salah seorang di antara kalian makan, kemudian ketika dia makan itu maka lupa dengan mengucapkan bismillah, lupa dia menyebut nama Allah, karena entah sedapnya, karena mungkin terburu-buru, karena mungkin tipu daya setan, tak getilah. Pokoknya awal-awal itu tiba-tiba langsung makan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah ia menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ia lupa menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala di awalnya, maka hendaklah dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Lupa gitu mungkin di awalnya. Kita ingat, aku belum baca bismillah lagi, aku belum menyebut nama Allah lagi. Di tengah-tengah ataupun dah nak habis, baru kita ingat. Bukan kita cakap tanggung, tak payahlah baca bismillah. Bukan macam tetap baca bismillah juga. Apa pengaruhnya kalau kita di awal, di ujung-ujung pula baca bismillah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sampaikan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalisan wa rajulun ya'kulu falam yusammi hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqmah. Falamma rafa'aha ila fihi qala bismillahi awwalahu wa akhirahu. Fadhahikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tsumma qala mazala syaitanu ya'kulu ma'ahu falamma dzakara ismallahi azza wa jalla istaqa'a fi batnihi. Pernah suatu ketika Nabi duduk, sementara ada satu orang laki-laki sedang makan, dan laki-laki itu makan tanpa menyebut nama Allah. Sampailah makanan itu tinggal satu suap aja lagi. Jadi laki-laki itu makan tidak menyebut nama Allah, sampailah makanan itu habis, tinggal sesuap lagi. Ketika dia menyuapkan yang terakhir sekali dengan mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, maka Nabi SAW pun tertawa. Ketika dia menyuap yang terakhir dengan membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu, Nabi tertawa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setan terus menerus dari tadi makan bersama dengan dia. Kemudian tatkala dia menyebut nama Allah Azza wa Jalla, maka setan pun memuntahkan apa yang ada di perutnya. Jadi Nabi tertawa itu melihat setan muntah ketika dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi kalau seseorang itu lupa menyebut asma Allah, menyebut nama Allah ketika di awal makan, ingat-ingat dah nak habis, ya tetap membaca bismillah. Karena keberkahan itu akan tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang makan dengan mengucapkan bismillah sebelum berakhir. Kalau udah habis semua macam mana? Nah, itu lain perkara lah. Memang dah kenyang setan lah buatnya.
Inilah tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita makan. Usahakan betul-betul makan itu dengan membaca bismillah. Kalau lupa di awalnya, ingat di tengah, baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maka setan tidak dapat makan bersama dengan kita. Walaupun dia sudah makan bersama dengan kita, tetap bisa keluar lagi. Terus, apa setan butuh kepada makan? Betul jawabannya. Setan butuh kepada makan. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada setan yang menyerupai orang tua datang untuk mengambil harta simpanan. Setan itu nampaknya dalam keadaan kurus kering, kelaparan. Karena apa? Karena sahabat-sahabat makan dengan menyebut nama Allah. Semua mereka berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga setan pun merasa lapar, merasa susah, merasa haus. Dia pun macam tak terdayu nak menggoda manusia, lemah. Tapi kalau di zaman kita sekarang nih, masya Allah, entahlah kalau dapat nampak setan itu sekarang nih. Anak-anak kita kadang makan tak baca bismillah. Kadang-kadang kita pun yang dah rajin sembahyang pun lupa baca bismillah. Apa tidaknya setan gemuk semakin berat awak nak beribadah kepada Allah SWT. Setan awak besar-besar. Jadi usahakan betul-betul ingat Allah ketika makan, karena itu merupakan nikmat dari Allah SWT. Manfaatnya apa? Dengan menyebut nama Allah, makanan itu diberkahi, kita diberi taufik untuk mengamalkan perintah-perintah Allah, diberi kekuatan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang makan itu tidak dengan bersandar. Maru'iya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'kulu muttaqi'an. Rasulullah tidak pernah terlihat makan dalam keadaan bersandar sama sekali. Nabi itu dikabarkan oleh sahabat-sahabat bahwa tidak pernah makan dengan bersandar sama sekali. Dalam hadis yang lain, la akulu muttaqi'an. Kata Nabi, aku tidak makan dengan bersandar. Ini dimakruhkan. Seseorang yang normal duduk makannya dengan bersandar, ini dimakruhkan. Tidak baik untuk kesehatannya juga. Untuk lambung kita tidak baik. Dan ini menjadi larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan dengan bersandar. Makan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan duduk yang telah dicontohkan oleh Nabi. Sami'tu Anasan yaqulu ba'asan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam faraja'tu ilaihi fawajadtuhu ya'kulu tamran wa huwa muq'in. Kata Anas radhiyallahu anhu, Nabi mengutus saya ketika kembali, maka aku melihat Nabi makan kurma dengan duduk di atas bokong dengan menegakkan kedua betisnya. Kedua betisnya itu ditegakkan, alias bahasanya macam nyangkung itulah, tapi tidak. Duduk, Nabi duduk. Duduk dan kedua-dua betisnya itu ditegakkan. Kayaknya nyangkung, tapi tidak nyangkung, duduk. Nabi duduk di atas bokongnya dengan menegakkan kedua betisnya. Ini duduk yang dianjurkan ataupun diperbolehkan ketika makan. Di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan dengan menduduki kaki sebelah kirinya dan menegakkan kaki sebelah kanannya.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan, "Idza akala ahadukum ta'aman, fala yakul min a'las suhfah, walakin liyakul min asfaliha, fa innal barakata tanzilu min a'laha."